Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Kania Pradisita, tentunya dalam acara yang penuh dengan semangat dan juga keseruan. Salam olahraga. Semarak gemuruh suara sepeda, penantang gravitasi, dan juga jantung dentuman dari para rider siap mendahulukan lintasan. Dan kita akan menyaksikan seperti apa semangat, kerja keras, dan bagaimana keberanian dari para rider di lintasan yang satu ini. Penasaran bagaimana perjalanannya? Simak liputannya berikut ini. BMX merupakan salah satu olahraga bersepeda yang terbilang cukup ekstrim. Olahraga ini mulai dikenal di Nusa Tenggara Barat pada awal tahun 2000-an. Seiring tumbuhnya komunitas pesepeda ekstrim di Kota Mataram dan sejumlah daerah di Pulau Lombok. Berawal dari latihan sederhana di ruang-ruang terbuka, olahraga ini terus berkembang hingga memiliki komunitas yang aktif membina atlet muda. Kini, BMX NTB mampu melahirkan sejumlah atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat regional, nasional maupun internasional. Sekaligus menjadi salah satu cabang olahraga yang rutin dipertandingkan dalam berbagai ajang resmi. Dalam kompetisi, BMX mempertandingkan nomor race yang menguji kecepatan di lintasan penuh rintangan, serta freestyle yang mengandalkan kreativitas, teknik, dan tingkat kesulitan trik. Perkembangan fasilitas pembinaan dan semangat komunitas membuat BMX makin diminati generasi muda di Nusa Tenggara Barat. Sebagai salah satu olahraga sepeda ekstrim, BMX tentu menarik perhatian banyak peminatnya. Salah satunya melahirkan riders muda di Nusa Tenggara Barat yang memiliki potensi yang luar biasa. Tentu di balik itu semua ada peran pelatih yang akan menempa mental mereka dan juga membentuk disiplin yang kuat dalam proses latihan menuju sebuah kemenangan. Dan sekarang saya akan mengajak Anda bertemu dengan salah satu coach di Nusa Tenggara Barat yang akan berbagi cerita bagaimana proses latihan selama ini yang diterapkan bagi para atletnya. Dan sudah sedang bersama saya Coach Bagus. Halo Coach, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa, sumringah sekali ya hari ini ya Coach ya. Jadi semangat saya ini Semangat, untuk bisa tahu bagaimana proses latihan sih sebenarnya Coach. Kalau kita ngomongin olahraga begitu ya, pasti yang difokuskan tidak hanya pada hasil akhir kemenangan, tapi juga proses latihan di balik itu. Nah dari Coach sendiri memandang proses latihan yang diterapkan bagi olahraga BMX khususnya itu seperti apa Coach? Ya, teman-teman yang harus saya sampaikan, memang olahraga ini bisa dibilang ekstrim ya. Jadinya latihan memang dari umur-umur kecil kita harus melihat talent-talent yang bagus. Karena memang kita by proses BMX ini karena dari kecil kita harus melihat sampai dia akan menuju nanti di nomor prestasi. Seperti di kelas junior dan elit. Nah itu memang untuk menuju sana kita memang banyak rintangan. Yang terutama itu seperti fasilitas, tapi syukurnya kita sudah mempunyai fasilitas yang berstandar nasional di Meninteng ini. Terus kita melihat sekarang bibit-bibit adik-adik ini semakin lama semakin banyak yang bagus juga. Apalagi kita juga mempersiapkan adik-adik ini untuk menjadi tuan rumah nanti di 2028. Dan harapan saya sebagai coach, semoga ada salah satu adik-adik kita ini yang bisa menjadi dan memecahkan rekor terbaik buat PON di khususnya sepeda BMX gitu, medali emas lah. Amin. Itu juga menjadi harapan kita bersama ya. Dan melalui banyak event ini juga proses penjaringan sebenarnya Coach ya? Iya benar. Memang ada beberapa, memang dari sini kita melihat talent-talent adik-adik ini banyak yang bagus sekarang yang muncul, tapi tidak sampai di situ aja. Kita melihat konsistensinya untuk ke depan, untuk menuju 2028 itu kan karena butuh konsistensi yang bagus, dedikasinya seperti apa gitu. Kadang di sini juara mungkin bisa jadi 2 tahun kemudian juga nanti dia akan kalah sama orang-orang adik-adik yang mungkin bisa berlatih keras dan terus keinginannya yang sangat luar biasa gitu di dunia BMX ini seperti itu. Dalam membentuk karakter atlet ini pasti itu backgroundnya dari proses latihan ya Coach ya? Apa yang ditekankan bagi para atlet saat proses latihan itu Coach? Ya kalau masalah proses latihan tuh bukan latihan saja tapi banyak ya aspeknya gitu. Seperti waktu, terus di sana kita juga ada latihan seperti gym, terus kita ada latihan endurance juga. Terus kita ada latihan teknik di trek terutama itu. Aspeknya banyak untuk menunjang prestasi itu. Ya,
mungkin itu aja dari saya. Oh, oke, baik. Nah, kemudian Coach, kalau melihat poin penting apa yang perlu kita perhatikan dalam olahraga BMX ini, Coach? Ya, kalau misalkan poin penting yang sangat itu yang kita harus perhatikan itu dari sekarang kita harus sudah bisa menyiapkan beberapa atlet yang emang talent yang bagus gitu untuk menuju PON gitu. Dan harapan kami PON NTB mungkin bisa secepatnya juga untuk mempelandakan kan, karena PON ini sangat singkat ya, bisa dibilang 2 tahun lagi ini sangat singkat bagi saya tuh, karena persiapan atlet itu memang butuh proses yang panjang untuk meraih prestasi tertinggi. Menyeimbangkan proses dari start hingga final, itu apa ya tips yang bisa dibagi, Coach? Ya mungkin kalau tips itu, kalau pengalaman saya sih bisa dibilang tenang untuk mengadakan event itu mau kena banyak seperti latihan itu event mungkin, terus bisa dibilang juga untuk teknik di track juga kita lihat apa yang kurang, apa yang kita lebih, karena kan kita melihat ada beberapa video memang yang dikasih sama coach gitu kan. Coach sebagai pemain sempat bermain di ajang internasional juga, Coach, melihat potensi ini apa yang perlu ditingkatkan sebenarnya, Coach? Ya kalau mungkin kalau saya melihat yang ditingkatkannya harus berlatih lebih keras lagi, karena kita tidak sampai di sini aja, karena target kita itu adalah PON 2028 menjadi tuan satu-satunya menjadi tuan rumah BMX di sini. Dan harapan saya sebagai senior tuh bisa adik-adik ini prestasinya bisa melebihi saya gitu. Amin. Melahirkan regenerasi berbakat lainnya gitu ya, Coach ya. Seperti itu. Oke. Karena penting itu. Kalau Coach sendiri punya target nggak, Coach, ke depannya melihat adik-adik ini, potensi ini, kemudian melihat banyaknya sebenarnya jembatan-jembatan ya atau event-event yang bisa menjadi salah satu uji coba bagi meningkatnya kemampuan mereka? Ya, kami tahun depan ada proyeksi untuk menuju Kejurnas. Baik. Menuju Kejurnas, terus ada beberapa event juga internasional nanti yang mungkin diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri nanti. Dan nanti kita melihat atlet-atlet terbaik kita, khususnya di NTB yang akan kita mungkin kirim nanti siapa itu. Kita melihat dari hasil seleksi yang terbaik supaya nanti bisa menghasilkan yang terbaik juga. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih, Coach, sudah berbagi. Terima kasih, Mbak. Thank you. Semoga bisa melahirkan coach-coach lainnya Siap, versi biasa. muda tapi Coach ya. Versi junior ya, Coach ya. Oke, thank you, Coach. Thank you. Dan juga pemirsa, itu dia perbincangan kita bersama Coach Bagus yang memang menekankan bagaimana ketenangan di saat medan lintasan untuk meraih sebuah kemenangan yang pasti, bahwa proses latihan adalah proses yang paling utama menuju kemenangan. Dan pemirsa, selanjutnya saya akan mengajak Anda bertemu dengan para atlet untuk melihat seperti apa keseruan mereka di balik lintasan dan di balik proses latihan. Tetaplah bersama kami dalam Salam Olahraga. Pemirsa, BMX bukan sekedar menggayuh sepeda, tapi di balik itu ada disiplin, kerja keras, dan juga pantang menyerah dalam setiap putaran latihannya. Dan hal ini juga dicerminkan dari bagaimana pengalaman dari para riders di Nusa Tenggara Barat. Dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk mengobrol dengan salah satu riders muda yang juga punya pengalaman segudang di dunia lintasan BMX. Dan sekarang saya ingin menyapa atlet kita. Halo, ada Lutfi. Waduh, Lutfi keren banget nih style-nya nih hari ini nih. Semangat? Semangat dong. Semangat dong. Oke Lutfi, nah boleh dibagi nggak ke pemirsa Lutfi, udah berapa lama sih bergabung di olahraga BMX ini? Ini kan nggak cuma sekedar gayuh sepeda ya, tapi kan di dalamnya ada banyak sekali latihan yang udah selama ini Lutfi lakukan. Boleh diceritain nggak? Awal mula saya main sepeda itu dari kelas 6 SD. Awalnya suka sepeda dulu sama teman-teman. Sebenarnya gak ada niatan main BMX, tapi lihat teman-teman banyak yang latihan, jadi tertarik. Terus dulu saya nggak punya sepeda. Nah lama kemudian diperhatiin sama bapak. Setelah itu
dibeliin sepeda. Mm-mm. Nah, dari sana saya mulai latihan. Di Oke, tahun 2016-an lah. 2016 ya sudah mulai latihan. Nah itu awalnya apakah sudah di lintasan yang penuh dengan challenge seperti ini atau mungkin lintasannya masih buatan sendiri justru? Dulu treknya nggak sebagus ini. Iya, oke baik. Latihannya dulu di kayak rumah teman lah. Oh treknya baik, kecil. iya. Nah itu emang awalnya dari suka sepeda gitu ya, berarti udah berapa tahun ya, cukup lama sudah mulai berkecimpung di sini, 2016 sampai dengan sekarang berarti ya. Oke, dari lamanya Lutfi gabung di BMX, ini pengalaman seru apa sih yang udah Lutfi ingat gitu ya, atau mungkin itu terkenal menarik buat Lutfi sendiri? Yang menariknya itu proses latihannya sih. Oke. Karena capek sampai muntah lah. Oh ya, pernah seperti itu juga. Oke. Palingan lombanya itu sebagai bonus doang. Tempat Baik. serunya itu latihan. Heeh. Terus kadang waktu main kita kesita, Hmm. cuman latihan, makan, tidur itu toh. Tapi sejauh ini enjoy kan, menjalani dan berkecimpung di BMX ini kan. Proses latihannya seperti apa sih? Boleh di-spill nggak? Fisik yang pertama. Oke. Fisik, terus pola tidur, Oh, baik. pola makan juga. Iya. Intinya pondasi-pondasi awalnya. Itu secara teknikal, seperti apa pelatih atau coach sendiri ya menekankan kamu strategi saat bertanding di lintasan? Ada nggak? Palingan kalau coach kasih tahu pas hari pertandingan itu cuman disuruh kontrol di obstacle kayak yang tersusahnya dah. Ya. Kayak misalkan nih, kalau kita terlalu lebar, Ya. nanti takutnya tuh ada musuh dari bawah gitu. Jadinya kita cuma diingetin sama pelatih buat hati-hati di jalur ini, jangan terlalu melebar. Oh, oke, baik. Nah, terus juga selama kamu ikut pertandingan gitu ya, yang paling challenging itu justru apa sih? Ketika kamu menghadapi sesama rival juga, atau justru nih lintasannya yang justru bikin deg-degan sebenarnya? Menguasai lintasannya itu. Dua-duanya sih. Dua-duanya ya? Caranya kamu kontrol itu gimana, Lutfi? Kalau Lutfi sendiri lebih ke tracknya. Lebih ke tracknya, oke. Tracknya, terus cara kamu mengkontrol, jadi di setiap tikungan, ada jumping juga. Nah itu cara kamu mengendalikan itu tuh gimana, Lutfi? Itu kan sebenarnya challenging juga ya, apalagi kalau situasi cuacanya tidak mendukung, atau mungkin juga ambience-nya cukup menantang, itu tuh gimana, Lutfi? Sebenarnya kalau Lutfi di hari lomba tuh lebih terasa di diri Lutfi. Di diri? Apa namanya? Pasti ada temukannya itu lah. Itu buat gagal fokus sedikit. Oke, tapi apa kuncinya supaya tidak terpengaruh dengan gagal fokus itu? Ingat sama komitmen kita sendiri aja. Oke, memegang komitmen gitu ya. Biar nggak lupa sama janji yang pernah kita buat. Kayak sebelum lomba udah janji nih bakalan enjoy. Nanti kita harus bisa tetap fokus di hari lomba tuh. Nggak boleh ingkar janji sama diri sendiri, kayak kemarin udah janji, sekarang harus ditepati ya. Luar biasa, Lutfi. Apa impian Lutfi sebagai atlet muda di olahraga BMX ini, Lutfi? Tentunya pengen bisa sampai puncak tertinggi Olimpiade lah. Olimpiade, amin. Semoga itu menjadi jalan nih, jembatan ya. Jembatan menuju puncak seperti impian Lutfi. Amin. Luar biasa. Terima kasih, Lutfi. Sama-sama, Mbak. Cita-citanya menuju puncak bisa terrealisasi. Amin, amin. Amin. Dan kita lihat pemirsa, di obrolan kita bersama salah satu atlet BMX yang juga memberikan kita bahwa konsistensi dan memegang komitmen itu cukup penting menjadi nilai yang mereka terapkan. Tidak hanya sekedar mengayuh sepeda di atas lintasan. Jangan kemana-mana, ikuti saya yuk. Selain BMX, downhill juga merupakan salah satu nomor olahraga bersepeda ekstrim karena menelusuri medan terjal dan bebatuan. Olahraga ini cukup digemari dan menunjukkan perkembangan yang signifikan di Nusa Tenggara Barat. Didukung bentangan alam berbukit dan jalur alami yang menantang,
Olahraga ini semakin diminati, ditandai dengan tumbuhnya komunitas, adanya berbagai kejuaraan daerah, hingga lahirnya atlet-atlet yang mampu bersaing di tingkat nasional. Downhill mempertandingkan nomor individual downhill yang menguji kecepatan, teknik, dan ketepatan atlet menaklukkan lintasan menurun dengan berbagai rintangan. Pada level nasional juga terdapat sejumlah kelas berdasarkan kategori usia dan kemampuan, seperti Men Elite, Women Elite, Men Junior, dan Masters. Berbekal latihan yang konsisten serta pembinaan yang dilakukan secara berjenjang, para atlet NTB terus mengukir prestasi dan menjadi bagian dari perkembangan olahraga ekstrim di Indonesia. Pemirsa, dalam aksi yang memacu adrenalin, menaiki dan menuruni gunung, tentunya tidak terlepas dari andil teknik yang handal yang diberikan oleh sang pelatih bagi para riders ya, khususnya dalam olahraga downhill. Dan kali ini kita akan melihat seperti apa step by step yang diajarkan oleh pelatih untuk menghindari off track dan juga tetap pada di jalur yang aman dari para riders ya. Dan sekarang sudah bersama saya sang pelatih Zivan. Halo. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semangat luar juara biasa. Mas. Luar biasa di olahraga downhill. Nah, jadi kalau kita tadi sudah memberikan awalan gitu ya tentang step by step pelatih yang diturunkan bagi riders-ridersnya itu apa sih? Tentunya latihan ke pemirsa. Tentunya kita latihan rutin, latihan terutama juga fisik, fisik mental. Itu juga. Latihan fisik untuk olahraga downhill ini sama atau beda nggak sih sama olahraga lain? Kalau di BMX kan terutama dia lebih main speed. Kalau kita lebih main beban ya. Lebih main beban gitu. Beban. Oke, jadi melatih mental, melatih fisik juga begitu ya. Nah, dengan melihat trek yang begitu curam, nah seperti misalnya yang dilalui sama riders, apa yang dibekali bagi para riders ini untuk menghindari cedera, untuk menghindari hal-hal yang berbahaya justru yang ditemukan saat melewati trek itu? Tentunya ada protektor dada dan helm yang berstandar, sama ada protektor keni di lutut. Oke, baik. Nah, ini strateginya bagi para riders untuk bisa mengendalikan sepeda yang mereka bawa. Ini kan sepeda gunung tuh pasti beda ya cara mengendalikannya nih. Tentunya dari sepeda juga cukup berbeda. Dia ada suspensi depan belakang dia. Khusus lah untuk turunan dan lebih ke batu aman dia. Oke, jadi ada spesifikasinya. Ada. Dijelaskan juga bagaimana bentuk spesifikasi yang sesuai standar. Untuk dari olahraga downhill dia dari travel 170 sampai 200. Untuk travel fork depan atau suspensi depan. Dan untuk di belakangnya sama aja dia. Boleh ditunjukkan? Kalau untuk suspensi depan dia memakai memakai travel 170. Oke, jadi ini sesuai sama standar lah. Oke, baik. Nah, kemudian kalau misalnya untuk mengendalikan trek kan ada menanjak, ada menurun ya. Kalau lebih ke downhill tuh lebih kayak menurun. Oh, lebih ke menurun. Menurun dan teknikal. Nah, teknikalnya tuh kalau dari segi sepedanya ini gimana melihatnya? Pengendalian dari ridersnya sendiri. Itu tentunya ada settingan dari sebuah suspensi depan dan belakang. Settingan rebound untuk hantam batunya nanti, melalui batunya akar itu sudah diredamkan sama suspensi. Oke, baik. Nah, terus kalau misalnya untuk menghindari dan dari riders ini kan kadang berat sepeda dengan berat ridersnya juga perlu diperhitungkan. Perlu diperhitungkan. Itu seperti apa? Itu di settingan angin. Oke. Kalau untuk berat badan 60, ini harus 60 suspensinya. Kalau yang suspensi belakang 2 kali berat badan. Oh, oke, baik. Berarti 120 PSI. Oke, itu hal teknikal yang harus jadi perhatian begitu ya, benar. Coach ya. Oke, baik. Nah, ini melihat potensi-potensi di Nusa Tenggara Barat untuk olahraga downhill ini seperti apa sih, Coach? Apakah banyak yang sudah mulai tertarik dan terjun di olahraga ini atau justru kebalikannya? Kalau yang sekarang sudah mulai berkembang, cukup banyak yang rider-rider dari seluruh NTB sudah banyak. Oke, itu dari usia berapa sih kalau dari antusiasmenya? Kalau dari yang kita sekarang tuh dari 15 ke atas. Tapi yang antusiasnya lebih dari itu banyak. Oh iya. Kurang dari umur 15 banyak juga. Apakah ada klub atau komunitasnya banyak, tersendiri? Banyak. Kalau di Lombok tuh banyak. Oke, aktivitasnya seperti apa, Coach? Kalau di Lombok itu di BMX ada. BMX sekarang lagi rame-ramenya. Kalau downhillnya sendiri banyak juga. Setiap event kurang lebih 100 rider dari Lombok.
suatu Iya. saya dari Lombok ya. Jadi Iya. banyak yang tertarik gitu ya. Banyak. Nah, kalau kita berbicara soal olahraga downhill ini sistem kategori permainannya itu Kalau apa aja? kategori permainan downhill itu ada woman Ya. junior, woman elite. Kalau yang dari mennya ada men open, Mhm, men elite, mhm, men U23 juga ada. mhm, mhm. Ya. Nah, terus apa yang menjadi tantangannya di olahraga ini, Coach? Bagi riders dan juga bagi pelatihnya ya, selalu berdampingan ya. ini kan ya. Harus safety riding. Oke. Oke, harus safety Keselamatan riding. itu yang Iya, paling utama. harus dicek begitu ya. Paling Terus utama apa untuk lagi? keselamatan. Apalagi Coach yang menjadi Tentunya harus mental kuat dan fisik kuat. fisik kuat. Ini Fisik ada kuat. perbedaan nggak ketika melatih yang atlet perempuan dan juga atlet laki-laki? Tentunya beda. Nah, itu bisa dijelaskan. Dari seperti apa? segi latihannya dia kan kalau yang cowok kan lebih berat. Mm-mm. Kalau yang cewek kita agak ringanin, cuman tetap untuk prosedurnya itu tetap dijalankan dengan Mm-mm. sesama. Oke, baik. Cuma Nah, Coach ini kalau misalnya sebentar lagi kan ada PON ya, 2028. 2028. Nah, ini bagaimana potensi-potensi yang bisa atau jembatan event-event apa yang bisa dijadikan lahan untuk menjaring atlet untuk PON 2028? Tentunya untuk kedepannya ada di seri Indonesian Downhill, insya Allah akan berangkat dia yang rider ini untuk mengasah mental dan skillnya lagi. Iya. Ya. Itu di Iya, itu. momen itu ya. Di momen itu banyak untuk di Jawa-Jawa banyak event Oke. akan kedepannya. Oke, apa pesan yang pengen disampaikan kepada riders-riders di luar sana khususnya di olahraga downhill ini? Tetap semangat. Mhm, Intinya tetap semangat mhm. dan janganlah berpuas. Janganlah cepat berpuas. ya. Iya, Mhm. benar. Dan terus berusaha Terus berusaha, benar. untuk menaklukkan segala rintangan ya. Iya, benar. Terima kasih banyak Iya. Coach. Semoga potensi-potensi ini semakin berkembang Amin. pesat dan Amin. makin bertambah lagi ya Amin, member-member amin. dari olahraga dan hal ini. Terima kasih Coach. Dan pastinya pemirsa, salah satu hal yang ditekankan oleh pelatih sendiri bagaimana mental yang kuat untuk bisa menaklukkan segala trek Begaya. rintangan yang ditemukan di lintasan. Dan Anda jangan kemana-mana dulu. Sebentar lagi saya akan mengajak Anda bertemu dengan atlet dengan cerita serunya dari olahraga downhill. Jadi, tetap ikuti saya. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat secara luas bagaimana di balik cerita para riders yang berhasil menaklukkan trek yang penuh dengan tantangan, rintangan alami yang begitu menantang dan juga bagaimana trek-trek yang terjal tentunya dibarengi dengan kesabaran, fokus dan juga latihan yang tiada henti untuk sampai di garis finish. Dan kali ini kita akan menemui salah satu atlet yang juga sudah lama berkecimpung di olahraga downhill. Ibang, gimana kabarnya hari ini, Ibang? Salaman dulu dong. Baik, lihat ke sana dong, lihat ke sana. Nah, Ibang udah berapa lama Ibang main di olahraga downhill nih? Sekitar 4 tahun. 4 tahun. Kenapa sih milih olahraga ekstrim downhill ini? Karena lebih menantang. Wih, suka tantangan ya? Terus pertama kali apa perbedaannya pertama dan sudah berjalan sekian tahun di olahraga ini? Ada Saat bedanya nggak? pertama nyoba sih takut. Mhm. Dan kalau sekarang udah terbiasa juga jadinya. Terbiasa dengan treknya atau terbiasa dengan suasananya atau apanya nih sebenarnya? Terbiasa dengan treknya. Terbiasa dengan treknya. Emang suka main sepeda awalnya atau disuruh justru? Lebih ke diri sendiri sih. Oke, awalnya emang suka main sepeda gitu ya. Nah, itu menaklukkan rasa takutnya gimana? Nggak usah terlalu dipikirin. Gak usah dipikirin, tetap fokus ya. Ya. Nah, selama latihan apa aja sih yang dikasih pengarahannya sama coachnya sendiri? Cara jumping, Mhm, cara gue sepedanya tentu, mhm. dan cara beloknya juga. Cara belonya. Terus untuk proses latihan lainnya, apa yang paling berkesan buat Ibang sendiri? Gym, Gym? Oke. Terus fisik, tentu sepeda juga. sepeda. Itu Latihan gimana sepeda. maksudnya? Latihan sama sepedanya gitu? Ya, latihan di trek. Oke. Nah, kalau Ibang sendiri udah berapa kompetisi yang udah pernah diikuti untuk olahraga downhill ini? Banyak banget nih kayak gitu. Salah satunya yang paling teringat deh buat Ibang. Di Jawa Timur, Banyuwangi, Mhm. Big Downhill 2025.
dapat juara, Hmm? walaupun belum yang terbaik. Gak apa-apa, tapi sebenarnya pengalaman itu yang sebenarnya menjadi hadiah terbesar ya. Ya, Oke, nah terus kalau dari Ibang sendiri persiapan sebelum bertanding itu apa aja sih yang dilakukan di rumah? doa, sholat tepat waktu, ibadah yang cukup, Iya, dan jaga makan. jaga makan, beneran jaga makan di rumah. Iya. Oke, Ibang, ini kan sebentar lagi mau PON ya. Persiapan dari Ibang sendiri menuju PON ini seperti apa? Harus lebih baik dari Porprov. Mhm, Tidur harus lebih awal, mhm. makan lebih teratur, dan istirahat yang cukup. Oke, apa yang menjadi tantangan bagi Ibang sih sebagai seorang atlet olahraga downhill? Tantangannya rasa takut Mhm. dan mungkin musuh-musuhnya yang terlalu berat, Hmm, yang tapi bisa ditaklukkan kan? bisa. Bisa ditaklukkan. Dan kecepatan waktu itu juga menjadi salah satu faktor utama, penentu juga, Iya. gitu ya. Apa impian Ibang sebagai atlet downhill? Ikut Olimpik, Mhm. SEA Games, Amin. dan juara setiap ikut lomba. Juara setiap ikut lomba. Amin. Ya, ini menjadi doa kita dan harapan kita bersama. Semoga Ibang menjadi salah satu bibit andalan yang bisa mengharumkan nama Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Ibang sudah berbagi. Terima kasih. Selamat bersepeda lagi. Siap. Ya, dan semangat untuk menggapai impiannya. Dan tentunya pemirsa, menaklukkan rasa takut menjadi poin utama yang memang menjadi titik berat dari para riders. Dan pastinya di setiap lintasan selalu ada tantangan. Di setiap kayuhan selalu ada harapan. Di setiap lompatan selalu ada keberanian. Begitu juga ruang yang terbuka bagi semangat-semangat baru untuk melaju dan melampaui batas untuk meraih impian, khususnya dalam olahraga ekstrim sepeda yang sudah Anda saksikan. Dan ini menjadi akhir dari episode Salam Olahraga untuk episode kali ini. Jangan lupa saksikan setiap hari Kamis pukul 15.30 WITA hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Akhirnya saya Kadia Pranusita mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Salam damai Sasambo. Salam olahraga.